Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan 4 ini kita akan belajar tentang linked list. Linked list ini seperti array ya, nanti akan ada angka-angka tapi seperti gerbong kereta. Jadi kalau kereta itu ada gerbongnya, ada saatnya gerbong ditambah di depan, ditambah di belakang, lalu dikurangi di depan, dikurangi di belakang, atau penambahan di tengah, itu bebas. Itu namanya linked list. Jadi prinsipnya itu bisa FIFO ataupun LIFO. FIFO ini first in first out ataupun last in first out, LIFO. Bagaimana linked list menyimpan data? Berbeda dengan array ya. Linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap item di lokasi memori, linked list menyimpan nilai item dan referensi atau penunjuk ke item berikutnya. Jadi dia menyimpan berupa pointer, berupa alamatnya, tidak seperti array, tidak berdekatan. Sepasang item linked list dan referensi ke item berikutnya merupakan sebuah node atau simpul. Jadi jika sebuah node terdiri dari 3, 4, lalu 10, artinya nilai node tersebut adalah 30. Item berikutnya disimpan di lokasi memori 10. Untuk melintasi linked list, Anda hanya perlu mengetahui lokasi memori atau referensi dari node pertama. Jadi hanya perlu mengetahui lokasinya saja. Jadi linked list ini sudah diketahui lokasinya, sudah diketahui alamatnya. Node lain hanya dapat dilintasi secara berurutan menggunakan referensi ke elemen berikutnya di setiap node. Jadi nanti alamatnya akan berurutan seperti di RT RW. Misalkan linked list yang pertama alamatnya 1 FF1, yang kedua FF2, yang ketiga FF3 dan sebagainya. Referensi ke node pertama dikenal sebagai node awal. Jadi kalau node pertama ini node awal dan yang terakhir itu node akhir. Apa bedanya linked list dan array? Kalau linked list ini data dinamis, memori yang dicadangkan dapat ditingkatkan, tidak ada memori yang dialokasikan untuk struktur data linked list sebelumnya. Jadi setiap kali item baru diperlukan untuk ditambahkan ke link, memori untuk node baru dibuat pada saat berjalan. Jadi alamatnya baru dibuat, memorinya baru dibuat pada saat item baru ditambahkan, dadakan kayak tahu bulat ya. Di sisi lain, dalam kasus larik, memori harus dialokasikan terlebih dahulu, kecuali dalam kasus larik, itu beda lagi. Di mana item yang cukup tidak tersedia untuk mengisi semua indeks larik, ruang memori akan terbuang. Itu di kasus larik, sejumlah item tertentu. Karena kasus larik ini biasanya inputannya banyak, jadi memang harus disediakan. Kalau array membutuhkan lokasi memori yang berdekatan, sangat sulit untuk menghapus atau menyisipkan item dalam array. Kalau linked list ini mudah, karena lokasinya kalau array ini sangat dekat. Misalkan ada rumah ini terlalu dekat, tidak ada tidak ada sketnya, tidak ada space-nya. Itu kalau rumah terlalu dempet nih. Di sisi lain, item daftar tertaut tidak disimpan di lokasi memori yang berdekatan. Nah, makanya kenapa di sini belajar linked list. Linked list ini lebih cocok untuk struktur data seperti tumpukan, antrian, dan daftar. Nanti kalian akan belajar di struktur data juga. Jadi kalau kalian punya angka banyak, itu sebaiknya diletakkan di linked list agar nanti mudah dalam menyisipkan, menghapus, menambah, itu sangat mudah. Nah, bentuknya seperti ini ya. Ini adalah struktur data dinamis. Struktur nama lainnya struktur berkait, senarai berantai, kumpulan komponen dengan bantuan pointer. Seperti tadi di awal saya bilang, dia dengan bantuan pointer. Pointer ini akan menunjuk di suatu alamat. Jadi linked list ini akan membuat alamat secara dadakan ketika si data ini dimasukkan, si simpul ini dibuat. Senarai satu arah, ini namanya simpul. Di sini isinya A, lalu 50 menunjuk B. Biasanya ini data, dan ini ekornya ini head, dan ini tail. Ada dua bagian dalam linked list, yaitu media informasi dan media penyambung tadi ya. Informasi ini, lalu penyambung ini yang ada tanda panahnya.
Kalau informasi ini berupa biasanya huruf angka, tapi kalau medan penyambung bisa jadi ada isinya juga, tapi lebih ke isi alamat bukan huruf atau angka. Walaupun dia isinya angka, tetapi mereka itu berupa alamat pointer dan menunjuk ke simpul berikutnya. Yang tidak menunjuk ini disebut nol. Jadi jika sudah terakhir ini tidak menunjuk apapun, ini disebut nol. Linked list mengandung sebuah variabel penunjuk list. Start awal, ini dia awalnya. Ini medan penyambung, ini medan informasi. Penyajian linked list dalam memori. Ini hanya gambaran saja. Misalkan list yang pertama C, lalu di informasinya C, medan penyambungnya 5. Dia misalkan yang C ini awal dia awal ada di 2 ya. Infonya A, alamatnya di 6, lalu nyambung ke 6. Jadi gitu. Misalkan alamat memang di nomor 6, dia akan nyambung ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini informasinya B, dia alamatnya menunjuk pertama, berarti dia harus ke nilai 1. Nilai 1 C, lalu alamatnya menunjuk ke 5, dan seterusnya sampai habis, sampai 0. Kalau 0 ini berarti linked listnya di belakang itu sudah tidak ada simpul dan sudah tidak menunjuk ke simpul selanjutnya, sudah kosong. Penyajian linked list ini tadi yang saya bacakan, sehingga diperoleh untaian A, B, C, D, E, F. Itu dia untuk informasinya ini ya. Nomor 2 kan awalnya A, lalu 6B, setelah 6 1C, setelah 1 ini menunjuk ke 5D, setelah 5 nunjuknya ke 10E, setelah E nunjuknya ke 8F. Nah, akhirnya terbentuk dari A sampai F. Single linked list ini paling sederhana dalam semua varian karena ada double linked list nanti. Setiap not dalam satu linked list berisi item dan referensi. Ada item, ada referensi. Cara membuat not untuk single linked list, ini dia head, ada null, tail ini yang paling akhir. Ada item, ada referensi ya. Setiap not memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya. Lalu susunan berupa untaian semacam ini disebut single linked list. Nah, tadi sama ya, linked list pada not terakhir akan menunjuk ke null. Ini dia ke null. Nilai khusus tidak menunjuk kemana-mana, null itu artinya. Bentuk not single linked list. Ini single linked list berarti single aja, tidak ada depan belakang ya, karena single. Field pointer hanya satu arah, itu single, namanya satu arah saja. Not pointernya menunjuk null, itu single linked list. Notnya saling terhubung satu sama lain. Jadi di depan ini ada data, belakang ini ada pointer yang menempati alamat memori tertentu. Single linked list. Setiap not memiliki field yang berisi pointer ke not berikutnya. Ini pointernya nih, ke not berikutnya, dan memiliki field yang berisi data. Ini field yang berisi data A, ada B, ada C, ada D. Not terakhir ini menunjuknya ke null sampai, dan menunjuk bukan sampai, menunjukkan kalau kondisinya sudah berhenti, sudah kosong, sudah tidak ada lagi. Pembuatan single linked list. Nah, kalian buat seperti ini, ada class not, def init self data, self.item sama dengan data, ada ref sama dengan non. Jadi seperti ini tadi, ada item, ada ref ya. Class not akan berisi dua variabel item dan ref, depan item, belakang ref tadi sambungan gerbongnya. Nilai item itu berisi nilai berupa konstruktor, melalui konstruktor, sedangkan referensi disetel ke 0. Jadi item ini nilainya datanya bebas berapa aja. Kalau dibuat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini bisa di running sendiri, nanti akan kosong. Misalkan ini saya hapus dulu. Kalian ketik, nanti dicoba di running. Lalu di running akan munculnya kosong. Kalian tinggal masukkan saja. Tapi kalau kalian masukkan seperti ini, dia belum terhubung karena belum ada linked listnya. Makanya di sini diberikan linked list.
Nah, diberikan link list seperti ini agar angka-angka yang dimasukkan itu dapat terhubung. Untuk mengetahui sudah terhubung atau belum, itu nanti kalian bisa show list. Nanti kalian coba ini di show list. Nah, ini show list self. Jadi di Python ini memang ada fungsi-fungsi tertentu ya. Kalau di modul belum selengkap ini. Nah, ini boleh nanti kalian coba, tidak bisa dikopas, kalian coba sendiri di modul. Nah, ini ada class node, class link list, nah ada kelas-kelas sendiri. Prepend, append ini menambah, prepend ini mengurang dan sebagainya. Lalu kita lanjutkan ke modul pembuatan kelas pada link list. Ini kelas link list. Start node-nya dibuat non. Start node-nya karena belum ada apa-apa, jadi hanya satu simpul dibuat non. Lalu nilai start node di style ke 0 merupakan konstruktor. Kelas hanya berisi satu anggota start node, jadi belum ada ya. Lalu yang selanjutnya pembuatan kelas pada single link list. Kelas pada single link list, kalau tadi pembuatan kelas link list juga. Ini juga masih sama nih, kalau dilihat ya masih sama ya. Sepertinya hanya diulang saja tadi. Nah, kalau di sini saya ulangi lagi dari sini deh. Nah, tadi ini pembuatan simpul. Simpulnya belum terhubung, yang tadi saya running. Sedangkan ini pembuatan listnya agar data-data yang kalian masukkan itu dapat terhubung. Dapat ditambah, dikurang, dihapus, itu bisa dicek semuanya. Lalu ini diulang lagi, hanya pengulangan. Menambahkan item pada single link list di awal. Itu paling gampang, menambahkan item di awal, karena sudah ketahuan informasinya, simpul yang awal itu yang mana. Kecuali menambahkan di belakang, itu kita mesti cek yang paling belakang itu siapa sih, kita kan belum tahu ya. Kalau di awal seperti membuat array itu sudah tahu, pasti awalannya misalkan i sama dengan 0, berarti awalannya 0. Untuk belakang kita harus cek loopingnya dahulu, misalkan akhirannya angka berapa. Misalkan i kurang dari sama dengan 10, berarti akhirannya adalah 10. Sama juga dengan link list seperti itu, harus dicek. Kalau di depan ini gampang. Fungsinya adalah ini dia seperti ini. Jadi node yang paling depan, yang sendiri tadi itu yang paling depan atau yang sendiri itu tinggal dihubungkan ke node baru. Ini dia new node sama dengan ini node baru ya, ini node baru. Lalu ini cara menghubungkan yang ini dari yang paling awal ke depan itu dihubungkan. New node sama dengan ref. Jadi new node ini punya ref, punya ekor, dihubungkan ke self sama titik start node. Start node ini yang paling awal. Sama dengan ini artinya terhubung. Jadi kalau kita lihat sudah terhubung. Menambahkan item di awal, di sini tadi ada. Nah, ini dia. Dicek bulan Februari, lalu kita mau menambahkan Januari. Nah, kalau dilihat di sini dot ref sama dengan self start node. Jadi kalau di link list itu start node itu adalah awalan, node awalan itu sudah pasti start node. Ref itu untutnya nih, yang kecil nih, dihubungkan dengan start node. Itu kalau di awal, gampang ya. Nanti kalian boleh coba. Tugasnya adalah kalian melengkapi penambahan di awal dengan Python. Boleh dicek di sini, boleh di otak-atik. Ini alamatnya Faisal Masuri, mohon izin saya memakai blognya. Nah, kalian nanti cek di sini bagaimana cara melengkapinya agar keluar, lalu agar listnya ada. Atau seperti ini pun ada. Boleh tidak menggunakan bukan boleh tidak menggunakan, kalau bisa ini sama ya untuk codingannya. Maksud saya tidak ada yang diganti-ganti untuk penambahan di awal, hanya kalian menambahkan untuk node-nya, untuk simpulnya ini belum lengkap, ini hanya kelas fungsi utamanya.
Jadi kalian tambahkan untuk bagaimana untuk menampilkan semua. Nah, itu ditambahkan sendiri. Namanya insert at start. Nah, ini boleh sendiri ini. Oke, menambahkan item pada single linked list di akhir. Nah, ini mencek dulu sampai belakang. Ini dia. Nah, ini. Jika simpul awal tidak kosong, maka boleh langsung dihubungkan. Ini dia, dihubungkan. Self start node sama dengan new node, dihubungkan ke new node. Jika simpul awalnya ini kosong, berarti dia memang udah satu-satunya. Di awal juga, di akhir juga tidak ada gerbong belakangnya. Lalu jika tidak kosong, maka jalan terus. N sama dengan nref, dicek terus. Setelah sudah sampai N yang paling belakang, nah itu dihubungkan n.ref sama dengan new node, dihubungkan ke belakang. Untuk yang ini menambahkan item pada single linked list di akhir itu tidak perlu karena agak sulit. Jadi kalian membuat programnya, tugasnya hanya menambahkan item di depan, tadi melengkapi ya. Kita lanjut. Ini tadi yang sudah saya jelaskan, karena kalau membaca ini agak pusing. Nah, nanti tuh kan sama, pertama kita periksa linked list kosong atau tidak. Jika kosong, mengatur ke menyambungkan, maksudnya ini kalau bahasanya ya. Jika kosong, jika tidak kosong, maka perulangan dicari terus sampai akhir, sampai mencari simpul, sampai mencapai simpul terakhir, lalu disambungkan. Seperti itu konsep yang penting, kalian tahu konsepnya terlebih dahulu. Menambahkan item setelah item lain. Misalkan kita mau menambahkan ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau menambahkan di setelah angka 3. Nah, berarti kita harus mencek angka 3 itu ada di urutan mana. Setelah itu baru kita sambungkan. Jika n is not known, jadi jika tidak ada, maka diisi X. Setelah itu break. Ini jika not known ini maksudnya jika tidak ada yang lain, makanya langsung bisa disambungkan ya. Jika tidak kosong, makanya dicari, maksudnya n.item sama dengan X. If n.item, jika sudah ditemukan maka break, berhenti, lalu bisa disambungkan. Tapi jika kosong, maka berarti tidak ada yang dicari. Item not in the list, misalkan saya tadi 1, 2, 3, 4, 5 saya masukkan angka 7, ternyata tidak ada, maka item not in the list. Lalu kalau sudah ditemukan tadi ya, n.item sama dengan X, kita cari dulu, maka disambungkan setelah item lain. Nah, ini dia disambungkan, new node.ref sama dengan n.ref. Itu cara penyambungannya setelah item lain. Kita lanjutkan. Ini juga agak susah. Istilahnya kalau ini menambahkan di tengah, bukan di tengah ya, di item yang kalian mau. Kalau itemnya di tengah berarti menambah di tengah. Kalau itemnya di depan berarti menambah di depan. Kalau itemnya di belakang berarti nambah di belakang. Ini tadi penjelasan insert after item. Lalu menambahkan item sebelum item lain. Kalau tadi kan di belakang ya, ini sebelum. Sama bedanya. Kalau tadi item setelah item lain, menambahkan item maka tidak ada ref ya. Kalau ini sebelum item lain maka ada ref. n.ref.item sama dengan X, maka dicek terus, dicari X-nya. Lalu kalau sudah dapat X-nya baru dihubungkan sama dengan ini. Hanya ditambahkan .ref saja. If X sama dengan self start node.item, jika X sama dengan itemnya, item berarti bagian depan. Jadi ini dicek yang bagian depan. Kalau tadi yang dicek adalah, nah ini ada di n.item. Ada di n.ref ini ya, di bagian belakang n.ref. Yang dicek adalah
Item jika langsung ditemukan, ini langsung aja, nggak usah pakai bagian depan bagian belakang, karena setelah item kalau yang ini lebih gampang, karena setelah item ini adalah tinggal menyambungkan saja, karena memang yang belakang itu tugasnya menyambungkan ya, kalau yang depan ini agak sulit kalau yang item ini. Nah kalau yang ini, yang depan itu agak sulit dan harus dicek itemnya dulu, bagian depannya dulu karena sebelum. Lalu setelah itu adalah dot ref sama dengan self start node. Nah ini kalau sudah ditemukan maka new node dot ref sama dengan self start node, disambungkan ya, disambungkan. Kemudian and dot ref dot item sama dengan x break. Nah ini jika sudah ditemukan maka break. Sama dengan yang tadi, jika kosong maka angka yang kalian input itu tidak ada. Itu jika memang tidak ditemukan ya. Kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Saya lihat tadi yang saya searching dulu. Nah kalian bisa searching di sini juga, educative.io, ini lebih gampang ya, tapi konsepnya ini lebih gampang untuk programming beneran gitu. Kalau yang tadi untuk konsep yang baru belajar itu lebih enak, nah bisa langsung di running, atau kalian bisa menggunakan Faisal Masuri. Ini mirip-mirip dengan modul dengan slide BSI. Tugasnya nanti tidak boleh berbeda dengan slide ya, harus sama banget, semuanya sama. Atau kalian kalau mau online Python bisa di programmis.com. Kita lanjut lagi, menambahkan link list. Nah, meskipun kita dapat menambah item satu persatu menggunakan salah satu fungsi penyisipan, mari buat fungsi yang meminta pengguna untuk memasukkan sekaligus. Input how many nodes do you want to create. Nah, misalkan saya maunya menginput 3. Setelah itu di sini input di enter the value for the node 1, 2, 3. Mudah. Setelah itu nanti kalian buat sendiri yang ditampilkan. Menambahkan link list secara sekaligus. New list pertama-tama minta pengguna untuk jumlah item. Oh ini yang tadi ya. Lalu memasukkan nilai misalkan 3 ya. 3 nilai dimasukkan bebas berapa aja. Menghapus elemen di awal. Nah, menghapus elemen di awal berarti kalau di awal itu adalah itemnya. Item lalu dicek depannya. Di awal ini adalah menghapus elemen di awal. Awal itu adalah start node, bukan itemnya, start node. Jadi si self.start node dijadikan ref saja, itu otomatis sudah terhapus. Pada intinya menghapus hanya ini. Tapi harus dicek dulu apakah kosong atau tidak. Kalau kosong berarti elemennya tidak ada yang kalian mau hapus. Oke, kita lanjut. Menghapus elemen di akhir. Nah, ini kalau kosong tidak ada. Lalu n-nya diisi elemen awal. Ini dicek n.ref ini maksudnya ngecek sampai paling belakang. Kalau sudah paling belakang n sama dengan n.ref, maka dijadikan non. Sebelum paling belakang, kalau sudah sebelum paling belakang ya, misalkan ada link list ada 3, ada 1, 2, 3. Lalu saya mau menghapus angka 3, maka si pointernya itu ada di angka 2. Angka 2 ini dijadikan non, bukan angka 3-nya yang dijadikan non. Angka 2-nya aja yang dijadikan non. n.ref is not non. Ngeceknya di angka 2. Lalu bukan angka 2 yang dijadikan non, angka 3 yang dijadikan non, tapi pointernya menuju ke angka 2. Kita lanjut. Menghapus berdasarkan nilai elemen. Pertama-tama ditemukan dulu, misalkan saya ingin menghapus 1, 2, 3, 4, 5, saya ingin menghapus 4. Saya cek dulu, kita cek dulu angka 4. Setelah ditemukan lalu silakan dihapus. Mirip dengan pencarian item tadi yang X ya.
Nah, ini dia. The list has no element to delete. Ini jika non, start node-nya berarti tidak ada. Nih, deleting first node berarti first node ini dicari dulu start node.item sama dengan X. Kalau sudah, start node-nya dijadikan ref. Mirip dengan pencarian tadi. Lalu jika tidak kosong berarti banyak gitu ya. Kalau banyak berarti dicari dulu X-nya. Kalau sudah dicari, maka N sama dengan N.ref. Kalau sudah dicari berhenti. Setelah itu, jika N.ref-nya non, jika kosong, maka tidak ada yang dicari. Atau N.ref sama dengan N.ref.ref. Nah, intinya sih di sini dijadikan ref. Tapi jika ditemukan baru dihapus. Kalau ini adalah pencarian ya. Ini pencarian. Ini ref item sama dengan X. Ini pencarian juga. Is not known. Lalu ini kalau sudah ditemukan ya. Ini penghapusan. Pada intinya di sini untuk penghapusan. Contoh program single link list ini tidak perlu dicoba karena terlalu kecil. Tapi sebetulnya kalau mau mencoba boleh. Nanti kalian coba-coba. Oh ya, untuk tugas tadi ya. Untuk yang tadi menambah di awal, ikuti benar-benar persis. Nanti untuk tambahnya tinggal cek di internet yang tadi saya kasih. Dengan satu lagi untuk menghapus elemen di akhir saja. Kita cek kalau di akhir. Oh enggak, menghapus elemen di awal ini lebih gampang ya menggunakan fungsi ini. Jadi saya memudahkan kalian, insya Allah kalian sedikit paham ya. Saya yakin untuk link di sini memang harus berkali-kali belajar. Karena kalau hanya sekali dua kali itu sulit memahami. Ini pun saya sarankan nanti dicoba, tidak perlu dikumpulkan, dicoba saja untuk yang penasaran. Mohon maaf tadi kalau penjelasan agak-agak berbelit-belit atau mungkin saya kadang tidak konsisten ngomong ini jadinya ini, karena memang penjelasannya banyak sekali, kadang ketukar-tukar. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Lalu ini tidak usah dikerjakan, saya hanya menampilkan saja untuk kalian belajar nanti jika ujian. Nah, seperti ini ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.